Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara terkasih. Kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah Patuwen yang kita laksanakan dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita akan mempersiapkan diri, kita berdoa. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sorak-sorai, datanglah ke hadapannya dengan puji-pujian. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Ibadah kita hari ini hanya berlangsung dalam pimpinan serta kuasa Allah Bapa. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat Tuhan yang beribadah saat ini. Amin. Mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita memasyurkan Allah Maha Agung dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Ibadah Patuwen pada malam hari ini kita didasari firman Tuhan. Nats pembimbing pada malam hari ini terambil dari kitab Yohanes 15 ayat yang kelima. Yang demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan tadi mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 356. Kita pujikan ayat 1 dan 2. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada
Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, firman Tuhan yang akan kita bersama-sama renungkan, kita pahami maksud Tuhan dan kehendak Tuhan untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terambil dari kitab Roma 7, kita baca ayat 1 sampai 6. Namun sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, kita mempersiapkan diri kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, perkenankan kami Tuhan untuk masuk ke hadirat-Mu. Kami membangun ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan boleh hadir dan di tengah-tengah kami memimpin kami bersama. Sehingga kami tahu persis keberadaan Tuhan tetap beserta kami dan kami pun setia kepadamu. Ya Tuhan, pada saat ini pula kami juga membaca sebagian dari firman Tuhan. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu Engkau pimpin kami semua di dalam ibadah pada malam hari ini. Awal sampai selesainya Tuhan, Engkau tetap beserta kami. Kami juga membutuhkan Tuhan, roh kebijaksanaan-Mu. Kiranya boleh memimpin kami semua dari mata kami, telinga kami, hati kami, bahkan dari lubuk iman kami masing-masing. Untuk mengerti akan maksud Tuhan atas kesetiaan-Mu dan kami sebagai manusia yang percaya tetap memuji nama Tuhan. Engkau berkati dan Engkau urapi Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Musa Samuel Burulean. Kiranya Tuhan boleh memimpin melalui Roh Kudus-Mu sehingga semua kami boleh terima dengan penuh sukacita firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Roma. Kita baca ayat 1 sampai 6. Roma 7 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka dan mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya, selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina. Kalau ia menjadi istri laki-laki lain, tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah lagi bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab
kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam kasih-Nya dan merenungkan sabda Tuhan di malam hari ini dengan judul Berbuah, Buah Menghasilkan Buah. Dalam bacaan tadi, Paulus sedikit menyinggung hubungan hukum Taurat dengan orang-orang yang telah hidup di dalam kasih Tuhan. Dikatakan bahwa melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, hukum Taurat tidak lagi mempunyai kekuatan untuk mengikat manusia yang telah diciptakan secara baru dalam Kristus. Oleh karena mereka meraih kebenaran bukan lagi karena melakukan sejumlah aturan-aturan di dalam hukum Taurat, tetapi mereka percaya kepada Kristus yang telah mengerjakan kebenaran itu di dalam peristiwa kematian dan kebangkitannya. Sehingga mereka kini menjadi milik kepunyaan Kristus. Saudara-saudaraku, para kekasih Tuhan, ketika manusia hidup sebagai hamba dosa, maka manusia dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan. Hukum Taurat yang diberikan Allah sesungguhnya untuk menjadi pedoman agar manusia hidup di dalam kehendak Tuhan. Namun sayang, manusia tidak bisa mentaatinya secara baik. Saudara kekasih Tuhan, bahkan hukum Taurat itu kehadirannya semakin memperjelas dosa dan kejahatan manusia. Dosa dan kejahatan yang berbuahkan maut dan kematian. Sebaliknya, pengikut Kristus yang oleh kematiannya sesungguhnya sudah dibebaskan oleh tuntutan hukum Taurat. Kini mereka hidup dan harus berbuah bagi Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih, namun dalam kenyataannya manusia yang telah dibebaskan oleh kuasa dosa itu masih hidup di dalam dosa. Pertanyaannya, mengapa? Rasul Paulus menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah daging yang syarat dengan kejahatan. Sehingga walaupun mereka sudah dibebaskan
dalam kuasa dosa. Tetapi kemudian di dalam diri mereka ada dua kekuatan yang saling bertentangan, dua kekuatan yang terus mempengaruhi kehidupan manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kekasih, Rasul Paulus menyatakan bahwa manusia itu kadang-kadang memiliki kehendak dan niat untuk melakukan kebaikan. Tetapi ketika mereka melakukan, maka justru kejahatanlah yang dihasilkan. Kalau begitu bagaimana solusinya? Paulus memberikan nasihat tentang hal ini ketika dia mengirim suratnya kepada jemaat di Galatia. Dia mengatakan bahwa manusia harus memberikan dirinya dituntun oleh Roh supaya hidupnya tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging. Manusia harus memberikan dirinya dituntun oleh Roh agar dia dapat berbuah bagi Allah. Saudara kekasih Tuhan, kalau berbicara soal berbuah, maka ada dua pengertian yang dapat kita renungkan di dalam kesempatan ini. Yang pertama, berbuah dalam pengertian yang umum, yang biasanya kita pahami adalah bahwa memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Matius pasal 28 ayat 16. Saudaraku, berbuah dalam pengertian ini menjadi perjuangan bagi setiap pengikut Kristus. Sekalipun demikian, pada kenyataannya tidak semua orang Kristen bisa melakukannya. Oleh karena untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar sukacita di tempat-tempat yang jauh, butuh tidak hanya persiapan dalam bentuk sarana prasarana, tetapi juga kesiapan diri terkait dengan pengetahuan maupun metode-metode yang harus dibawa agar bisa menyampaikan kabar sukacita kepada orang yang belum mendengarkan. Selain daripada itu, pengertian berbuah itu dalam arti yang lebih sederhana, ialah menyampaikan berita sukacita kepada pribadi-pribadi yang dilakukan dalam bentuk yang lebih sederhana, tetapi juga membutuhkan pengetahuan Alkitab dan juga tentunya dengan trik-trik tertentu untuk bisa berita sukacita itu tersampaikan kepada orang lain. Saudara kekasih Tuhan, dari hal yang disampaikan di atas maka sesungguhnya tidak mudah, sekalipun itu menjadi panggilan yang melekat dalam kehidupan kita sebagai milik kepunyaan Tuhan. Catatan yang kedua, berbuah di dalam diri. Berbuah dalam pengertian ini lebih menunjuk kepada sejauh mana terjadi perubahan dalam hidup seseorang ketika dia menjadi orang-orang yang sudah mengikut Kristus. Berbuah di dalam diri yang oleh Rasul Paulus menyebutnya sebagai buah-buah roh. Misalnya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Buah-buah roh ini menjadi sesuatu yang wajib berbuah di dalam diri kita. Karena itu akan menjadi modal bagi kita untuk bisa berbuah bagi orang lain atau berbuah menghasilkan para petobat-petobat
untuk datang kepada Kristus. Kekasih Tuhan, ternyata berbuah di dalam diri, atau Rasul Paulus menyebutkan buah-buah roh tadi itu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Karena itu butuh komitmen dan penyerahan diri secara total untuk bisa menjadikan buah-buah roh itu terbangun di dalam diri kita. Orang-orang Kristen tidak mudah untuk mewujudkan buah-buah roh di dalam dirinya, sekalipun mungkin oleh pemberitaan mereka banyak orang yang mengalami pertobatan. Tetapi bukanlah sesuatu yang otomatis bahwa mereka sudah bisa berbuah di dalam diri, atau yang disampaikan tadi adalah mereka mampu mewujudkan buah-buah roh di dalam hidup mereka. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus, sehingga di dalam penjelasannya kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan bahwa aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus mau menyampaikan bahwa membiarkan diri dituntun oleh kuasa Roh Kudus sehingga berbuahkan buah-buah roh di dalam diri, itu adalah hal yang sangat penting. Sebab ketika kita mampu berbuah di dalam diri kita, maka itu menjadi modal yang sangat besar bagi kita untuk berbuah atau menghasilkan buah bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang banyak, menghasilkan buah-buah bagi Kristus, itu sama nilainya dengan bagaimana kita menyerahkan diri agar di dalam diri kita itu lahir buah-buah roh yang menuntun hidup kita. Jika tidak kita mempersiapkan diri atau menyerahkan diri kita untuk dituntun oleh Roh Kudus agar tumbuh buah-buah roh di dalam diri kita, maka dia khawatir setelah kita memberitakan firman Tuhan, maka kita akan ditolak olehnya. Dalam nada yang sama ditegaskan oleh penulis Injil Matius. Ketika ada orang-orang yang merasa berjasa untuk melayani Tuhan, ditolak masuk dalam kerajaan Allah, mereka lalu memprotes Tuhan dengan berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Saudaraku, itulah yang ditakutkan oleh Rasul Paulus. Sehingga ia mengingatkan agar orang-orang Kristen pun selalu ingat bahwa sebelum menyampaikan kabar sukacita itu, kita harus mengalami dan menghayati arti kabar baik itu dalam diri kita. Barulah menyampaikannya kepada orang lain, karena selain kian meyakinkan orang lain untuk menerima Yesus, kita pun tidak ditolak oleh Tuhan Yesus. Berbuahlah dulu agar dapat menghasilkan buah-buah lain bagi Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku, mari bersama kita meneduhkan hati kita dan kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja disampaikan di saat tadi.
Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Mari bersama kita merespon akan firman Tuhan dengan memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 424 baitnya yang pertama. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita akan bersama-sama tunduk berdoa, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Dengan segala puji syukur Tuhan, Engkau telah berkati kami sepanjang waktu, dan pada saat ini, pada malam hari ini, kami bersyukur di dalam ibadah Patuwen. Engkau juga sertai kami. Engkau telah limpahkan segala rezeki untuk keluarga kami masing-masing, juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun yang kami peroleh pada saat ini Tuhan, itu karena Tuhan adil dan membagi berkat untuk kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu yang saat ini boleh rindu bersama-sama di dalam ibadah Patuwen. Kiranya Engkau boleh hadir setiap rumah tangga, sehingga mereka merasa mendapatkan penghiburan dan pertolongan dari Engkau saja Tuhan. Tuhan Yesus, pergumulan bangsa dan negara kami untuk saat ini Tuhan, dalam menghadapi situasi ekonomi yang tiada menentu, juga wabah COVID-19 yang saat ini belum berujung. Tapi kami percaya Tuhan akan menguasai semuanya. Tuhan akan memberikan pertolongan bagi bangsa dan negara kami, bahkan seluruh masyarakat yang ada di tanah air kami. Engkau bebaskan Tuhan yang saat ini sesuatu yang boleh membelenggu kami, sehingga kami tidak bisa melaksanakan ibadah Patuwen secara bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua dari usia orang tua kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati Tuhan di masa-masa tuanya, bukan hanya lemah fisik, tetapi lemah dalam semangatnya. Tapi dengan kondisi seperti ini Tuhan, keluarga saling memperhatikan, sehingga kepada orang tua kami masing-masing yang usia lanjut, boleh Tuhan kuatkan kembali. Dan anak-anak kami yang saat ini sekolah, yang harus tertunda dan harus melaksanakan di rumahnya masing-masing. Engkau tetap berkati mereka Tuhan dalam tumbuh kembangnya, secara fisik, secara psikisnya, bahkan roh kecerdasan. Engkau tetap berkati mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada Bapak Ibu yang saat ini dalam mencari nafkah setiap harinya, dalam kondisi ekonomi yang tiada menentu. Tolong Tuhan, Engkau berikan peluang usaha, apapun ia kerjakan, boleh mendapatkan rahmat dan berkat dari Tuhan. Kami juga Tuhan berkati seluruh natua, diaken, juga keluarga dari Bapak Pendeta, sepenuhnya kehadirat Tuhan
Walaupun kita tidak bisa maksimal dalam pelayanan, tapi kami percaya Tuhan tetap memberikan tugas dan tanggung jawab ini kepada seluruh warga jemaat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Para umat milik kepunyaan Tuhan, kata Yesus, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Di penghujung ibadah ini bersama-sama kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Umat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai jemaatnya sekarang dan selamanya. Amin.